Kalau Dika kan emang udah kelihatan ya wajah setan, julid, galak, judes, semuanya udah ada, jadi cocok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi. Ini bukan acara anak-anak ya. Oke, jumpa lagi bersama dengan saya dari Iswanto di edisi podcast spesial hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2020. Nah, di video kali ini saya punya bintang tamu. Mereka ini adalah para, apa namanya ya istilahnya ya, para petugas promosi kesehatan yang berasal dari Puskesmas Kebumen 3. Kenapa saya punya guest star mereka ini? Karena pada tahun 2018, video karya mereka dalam lomba video promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk pertama kalinya menjadi juara 1. Kenalan dulu ya sama personil dari tim Promkes Puskesmas Kebumen 3. Ini yang paling cantik sendiri? Yang paling cantik sendiri? Cantik sendiri ya, yang paling cantik sendiri. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Sebagai kru. Bukan. Warawiri. Bapak petugas apa di sini, Pak? Saya petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Kebumen 3 kebetulan. Tukang sapu ya, Pak? Oke, selanjutnya. Ibu? Halo, nama saya Adika Wadidau. Kalau di Lik Paija The Series, saya itu yang paling galak ya. Yes. Nama aslinya siapa, ini Bu? cocok ini ya, jadi peran-peran ini antagonis ya. Oh, banget. Kehidupan sehari-hari juga dia Galak, emang galak. Galak nomor 1 di Puskesmas. Nama Oke. aslinya siapa, Bu? Nama asli saya Iya. Adika Wahyuning Tias. Di sini di ruang apa, Bu? Saya di ruang farmasi. Kemarin kayaknya bukan cuma siapa Adika Wahyuning Tias, kayaknya ada si milik Kiti weleh-weleh ya. Itu memang suka kita rubah-rubah sendiri. Sudah, Bu, Ibu. Oke, selanjutnya yang paling tua ini. Gagal promosi saya ya, tolong. Saya Andri, tapi biasanya orang-orang di Kebumen 3 manggil saya Lik Paija. Lik Paija. Kenapa dikasih nama Lik Paija? Ya karena mungkin saya kayak Paija gitu ya. Enggak, kan lebih enak aja. Aslinya mungkin wajahnya wajah pembantu ya. Nama pembantu kan biasanya Paija. Ya diwakili, ya itu sebenarnya ungkapan hati kami. Iya. Oke, mereka ini adalah tim kreator video promosi kesehatan dan biasanya formatnya adalah video komedi ya. Ya. Oke, seperti apa video Puskesmas Kebumen 3 yang jadi juara 1 di lomba video promosi kesehatan HKN 2018 Kabupaten Kebumen? Kita simak dulu. Yes, yang disimak. Tanya apa? Sarana guru. Sarana sing nangis, aja walaupun anak guru sekolah ini masuk KTR alias kawasan tanpa rokok nang Perda nomor 10 tahun 2017. tuline konangan. Nek ora konangan kan ora apa-apa. Aman, Bro, aman. Wis sakit. Untuk nang kene pae. Jane wong rokok jadi piben ben maco. Bocah nek putu ya kowe nek kepengen maco kok malah ngerokok. Pengen maco siji orang ada sedina tapi ora 30 menit setengah jam tapi loro malah harus sayur-sayuran dan tapi telu cek kesehatan rutin posyandu remaja yang kampus Puskesmas Kebumen. Jangan deh, ngomongane kaki-kaki. Mulai ayo ramamu. Tuh kayak sepur. Dan isi kuat. Ramamu ya, nek ora utut mesti lemes. Nah, jalur pribe boleh ya mas nek ora utuh perkara apa terus kecanduan COVID terus dopamin sebagai efek dari rasa semangat juga
senang. Ya, kami bilang semangat ayo. Asalnya pengen rumah. Wih awalnya kecanduan. Ngomong mengajukan. Awalas karena patang luban dia sekitar bisa rawat asap rokok juga mengganggu bensin bahan sing gampang kebakar kadmium logam sing isinya bahan radioaktif amonia sing beracun hidrogen cyanida bahan sing plastik karo pestisida arsenik bahan racunikus siap Oh, caranya mau ben maco. Kalau ndang disunat, ndang ngerokok wis akeh. tapi harus rokok wong rokok atau memang dari untungnya kuning atau untungnya putih berjumlah baik apa mani kuning selawasi jumlah Wis sebenarnya Sigi aku wis memutuskan aku orang rokok sekarang dan selama Tuh, bener kan ya? Saya pertama kali ngeliat video itu udah langsung ketawa itu loh. Gimana nih ceritanya video itu bisa gimana ceritanya video itu bisa terkonsep? Kalau saya bilang itu lucunya itu lucu ini ya, lucunya lucu cerdas itu loh. Agak GR ya sebenarnya ya Dik ketika dibilang lucu cerdas karena jadi itu memang kan momen pertama kali membuat lomba video dan Membuat video sih sudah sering ya. enggak juga. Itu pertama kali bagi kami. Yang di kamar mandi biasanya itu siapa yang bikin video kalau bukan Bu Andri, bukan Bu Paija? Kan ada tuh. Enggak connect ya. Jadi itu pertama kali kami Di kamar mandi lagi nyanyi maksudnya. Oh, itu nggak pernah di video Pak. Cuma direkam aja. Terus kita tawarkan ke dapur rekaman. Nggak Oke, laku. jadi gimana tuh proses Iya. awalnya bisa bikin video dengan ide yang kalau saya bilang itu di antara peserta yang lain itu paling beda itu loh. Iya, jadi karena itu pertama kan judul lombanya adalah lomba film kesehatan. Lomba film kesehatan. Film kesehatan ya, bukan video kesehatan ya, film kesehatan. Jadi di dalam otak kami yang namanya film itu pasti ada dialog, ada kostum, ada setting tempat, ada musik latar belakang, ya. Ada sound effect Sound gitu ya? effect, iya, namanya film itu kan satu rangkaian itu. Kalau misalnya video kan orang jalan aja itu video. Nah, jadi kita bayangannya yang namanya film berarti harus serumit itu. Nah, kami tidak ada latar belakang membuat film, nggak ada pelatihan apapun. Jadi sudah yang ada di otak konsepnya waktu itu apa ya? Di pertama kali belum setan dan malaikat ya, kita belum. Jadi ceritanya kita mau ngambil Dilan justru awalnya. Jadi Dilan dan Milea, tapi Mileanya nggak mau karena Dilan ngerokok. Nggak ngerti gimana ceritanya, dapat ide dari mana? Kok tahu-tahu? Yang dapat ide tuh siapa? Bu Andri. Iya. Pas saat ngapain? Nggak ingat saya. Pokoknya saya ini mohon maaf ya. Iris bawang. Jadi kami kalau punya ide video itu kadang-kadang mendadak. Nggak biasanya yang mendadak itu biasanya yang justru ini ya boom ya. Ya, jadi kayak kalau misalnya nonton di channel YouTube-nya Lik Paija, itu ada yang judulnya Babang Tampan. Kita tuh udah syuting. Tapi abis itu nggak diedit-edit. Besoknya nemu ide, ini harusnya tadi kayak gini. Besoknya diulang lagi syutingnya. Jadi idenya bisa di jalan waktu naik motor dapat ide. Nah. Termasuk yang buat lomba itu. Jadi ide spontannya seperti itu. Terus Jadi pada saat lagi ngalamun gitu di jalan raya gitu ya naik kendaraan. ya gitu. saya kan kebanyakan galau ya Pak. Jadi galaunya saya itu ngebayangin Imajinasinya tinggi, halu. ya tukang ayal gitu. Terus itu idenya berarti dari Bu Andri ya pertamanya ya. Kemudian pemilihan talentanya gimana tuh? Ya, jadi Apakah itu memang dari Bu Andri sendiri atau memang ada ditunjuk oleh kepala puskesmas gitu? enggak murni dari kami semua. Jadi kepala puskesmas Terima waktu beres. saya sodorin skenarionya, beliau cuma bilang,
udahlah saya ikut aja gitu. Udah saya ikut aja, kira-kira yang dibutuhin apa, bilang aja. Terus kebetulan pemainnya kan Tes apa gitu, tes ada matematika, ada fit and proper testnya ada sih. Jadi ada satu anak SBH binaannya Puskesmas Kebumen 3 namanya Ricky. Waktu itu kita nemu waktu lomba, kok dia kayaknya model-modelnya tengil-tengil gimana gitu ya. Kayaknya cocok nih menjadi peran utama laki-lakinya. Terus kalau Dika kan emang udah kelihatan ya wajah setan, julid, galak, judes, semuanya udah ada, jadi cocok. Nah, yang jadi yang teraniaya ini yang bingung. Puskesmas dilihat-lihat, nemulah yang namanya Mas Sony. Mas Sony ini petugas tata usaha. Ya tahu. Ya. Sekarang nggak bisa ikut ya? Nggak bisa ikut. Kesehariannya memang lemah lembut. Bahkan ketika mau syuting, saya itu di WA. Iya Mas, aku sekarang ada di UGD. Segitu dramatisnya. UGD rumah sakit mana Mas? UGD Puskesmas. Astagfirullahaladzim. Jadi dia saking groginya sampai kayak gitu. Ricky waktu mau syuting ada halangannya juga Pak. Rick, jam 2 kamu di mana? Jadi kita janjian syuting jam 2 ya. Dik, 1:30 kamu di mana? Sebentar Bu, saya ketangkep polisi. Kena razia. Oh ya. Oke. Jadi gitulah ceritanya Pak. Iya oke. Itu kalau saya lihat kan konsep dari video itu kan minimalis ya, dari segi tempat, dari segi pelaku gitu ya. Itu apakah memang dari awal konsepnya dibikin minimalis atau memang ya sumber dayanya memang adanya pada saat itu memang seperti itu? Sumber dayanya adanya segitu. Jangan jujur-jujur. Yang kedua, kita males ribet juga sih Pak. Oh gitu ya. Kalau kita harus ganti-ganti setting, ganti-ganti tempat. Atau mungkin nanti saya tunjukkan Pak tempatnya di pojokan sana. Oh, boleh. Latar belakang batu-batu. Kita hanya pakai meja. Ya intinya kayak gitu. Jadi kita males ribet, males ngeditnya juga. Dan masih pakai kamera. Masih pakai kamera DSLR. Dulu kita pakai kamera DSLR karena HP saya HP Cina yang nggak bisa ngambil kualitas gambar yang bagus. Nggak kuat HP-nya ya? Iya. Jadi Pingsan nanti. yang harusnya cantik jadi nggak banget gitu kan. Kasihan Dika udah dandan. Jadinya hitam gitu. Nah, itu. Jadi memang ya itu kita orangnya simple, spontan. Kalau bisa modal ini doang. Kalau bisa ya modal apa yang ada di situ, tapi pesan itu tersampaikan. Itu butuh berapa kali latihan, kemudian berapa kali take untuk video yang jadi? Kan pasti meskipun misalnya Budika itu memang secara karakter udah bisa menjiwai, tapi kan yang namanya untuk dipersembahkan kan pasti ada latihan-latihan dulu gitu kan? Latihan 2 kali. 2 kali. H-1 dan hari H syuting. Kalau tag-nya jangan ditanya, udah sampai marah. Khususon pada Mas Sony ya, yang dialognya panjang banget. Kita tuh sampai nulis di papan, Mas, Biar dia baca ini. Dia tuh yang, aduh sebentar, aku grogi. Tapi aku nggak hafal. Tiap hari dia tuh kerjaannya kayak gitu terus. Dan ini Pak, hanya untuk info saja ya. Beliau kan sekaligus sutradara. Jadi jangan kaget kalau misalnya hari ini syuting ya Dik. Oke, siap. Jam 6 pagi saya dikirimin teks. Pelajari, hafalkan. Jam 7:30 kita tag. Oh my god. Ya begitulah dia. Arogan. Oke. Tapi ternyata video dari Puskesmas Kebumen 3 itu bisa menjadi juara 1. Sempet ada ini nggak ekspektasi bahwa ini kayaknya video kita bakal jadi juara 1? Nggak ada, nggak banget. Nggak banget. Jadi itu kan maksimal durasi 3 menit ya. Iya betul. Maksimal durasi 3 menit. Kita buat karena kebanyakan dialog itu ada 10 menit ya Dik? 10 menit. Dan itu film kami Pak, mohon maaf, nggak ada efek-efek pergerakan sama sekali, movingnya tuh nggak ada, orangnya tetap aja di situ. Kebanyakan ngobrolnya, kebanyakan dialognya. Saya tuh sampai, aduh besok hari terakhir dikumpulin, ini saya ngeditnya. Saya baru pertama kali, saya pakainya aplikasi Filmora. Dan itu baru pertama kali saya pakai, masih gagap ini gimana belum terlalu bisa ya. Terus bikin teksnya, teks di bawah itu kan kayaknya capek banget. Subtitlenya ya? Iya, subtitle di bawah itu kan
Aduh. Wih, capek banget ya. Capek. Kadang saya nggarap video 3 menit aja udah butuh waktu hampir 1 jam. Iya, itu begitu jadi saya udah ngetik sepanjang itu, ternyata 10 menit kan saya harus potong ya Pak. Aduh, ini kalau ini saya buang nanti pesannya sampai nggak ya? Jadi ada dilema seperti itu. Sampai akhirnya benar-benar ya kita dapat 3 menit ya, Dik. Iya. Sambil Udahlah hasilnya, udahlah kita pasrah aja gitu. Secara saingan kita banyak kolaborasi ya dengan para tokoh, menurunkan Pak Camat, menurunkan Koramil DLL lah. Ya kita udah, ya wes lah. Hanya buat uji ini aja lah, biar kita bisa nggak sih kita bikin film. Niatnya cuma kayak gitu. Iya, oke. Serius nggak ada pikiran. Nah, di tahun 19 juga dapat juara lagi ya? Dapat, tapi kita dapat juara 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya juga ngelihat videonya juga. Dan waktu itu memang saya sempat melihat ada semacam beda itu dibanding video yang pertama. Itu kenapa kira-kira? Bedanya di mana ya Pak ya? Feel-nya gitu loh. Feel-nya. Ya kita Kalau secara ide, karena pas saya ditunjuk sama Pak Idin ikut menjadi juri, secara ide kalau dari Puskesmas Kebumen 3, saya akui sih memang selalu out of the box gitu loh. Cuma memang pas yang di periode kedua kok feel-nya tuh agak beda gitu. pesannya kurang sampai mungkin ya. Betul, Iya. jadi kayak gregetnya tuh kok kurang gitu. Jadi itu kan kita Om Jin. ya Om Jin, nggak maksudnya kita kan temanya sempat ganti-ganti ya Dik ya. Yang Ganti-ganti. itu Ani sama Roma kan? Iya, maksudnya tema-tema besar yang kita angkat kan stunting ya. Stunting itu kita sempat mikir risetnya, saya mengakui risetnya kurang. Riset stunting itu seperti apa, terus kemudian untuk mencegah stunting itu apa. Jadi kalau kita mungkin nggak cuma bikin film ya, menulis atau berbicara pun kan kita harus riset dulu. Kita mau angkat tema apa yang kira-kira dilupakan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya kan kita mau ngangkat kaitannya antara stunting dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Tapi di situ memang ada benang yang terputus sehingga saya menyadari sendiri itu nggak ngeling kayak gitu. Dan kondisinya kita lagi mau akreditasi ya. Oke, jadi mungkin fokusnya agak kurang ya. Iya. Artinya mungkin nggak itu menjadi prioritas gitu ya. Iya, pokoknya udah ikut aja lah gitu. Oke, setelah menang juara 1 ya, kemudian juara 2, 3 Pak. Oh iya, juara 3. Teman-teman dari Promkes Puskesmas Kebumen 3 gimana tuh? Apa yang dirasain, ada sesuatu yang beda nggak itu? Endorse ada. Lagu banget lo. Yang endorse juga teman kita sendiri, bukan puskesmas lain. Ngaco aja lo. Nggak ada sih Pak. Jadi saya rasa semua teman-teman kan memang punya kreativitas masing-masing ya, dan setiap promkes kan pasti memahami situasi kondisi lapangannya masing-masing dan pasti nggak bisa disamaratakan. Jadi memang monggo kami membuat film, bisa diambil monggo, tidak bisa diambil kami percaya teman-teman yang di wilayah lain pasti punya cara untuk mengedukasi. Nah, kalau kami sendiri sebenarnya membuat film itu satu memang hobi, yang kedua memang untuk melepaskan lelah. Jadi ketika kita lagi puyeng dengan berbagai macam pekerjaan, karena kan Mbak Dika ini selain petugas farmasi, beliau juga barang ya, bendahara barang yang setiap akhir tahun dikejar-kejar laporannya, nggak cuma setiap hari cuma ngelihat benda mati gitu ya? Iya, benda mati. Terus Rona ini dia memang sanitarian, tapi dia lebih kayak serba apa aja dia kerjain. Urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Iya, dia kepala rumah tangga. Kayak tadi pintu rusak, Rona yang benerin itu. Jadi ketika kita membuat film Refreshing. itu refreshing. Jadi kadang saya ngomong ke Dika dan Rona kalau mau ngajak bikin video, yuk dolanan yuk, bahasanya kayak gitu, dan mereka udah ngerti. Oh iya, dolanan. Oke. Kalau di bagian Promkes sendiri, dari Bu Andri atau dan teman-teman ada target nggak misalnya dalam 1 bulan membuat 1 buah konten gitu? Kita targetnya sebenarnya 1 minggu 1 video. 1 minggu 1 video. Ya, 1 minggu 1 video. Sudah tercapai? Sejauh ini tercapai, kecuali 2 minggu ini memang absen. Sudah ambil stok video, sudah rekam, tapi memang belum sempat ngeditnya karena kebetulan sekali kasus COVID di wilayah kami kan sedang tinggi, dan saya, Rona ini memang yang berkecimpung langsung di COVID. Jadi kita emang belum sempat ngeditnya. Oke, sejauh ini dari teman-teman Promkes di sini untuk
pemberdayaan video tersebut bagaimana nih kepada masyarakat sebagai materi edukasi? Jadi kalau kita sistemnya kenapa video kita tidak pernah lebih dari 5 menit? Kalau bisa malah kita nggak bikin video sangat pendek, 2 menit, 1 menit. Karena sasaran kita sebenarnya itu untuk story WA, biar orang nggak bosen. Dan kalau story WA kan lebih mudah disebar, lebih mudah dijadikan story, lebih mudah dilihat. YouTube itu hanya sebagai media untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita buat. Tetapi sasaran kita adalah masyarakat di sana yang mungkin ketika kita ngasih edukasinya dengan penyuluhan, mereka boring, mereka butuh sesuatu yang komedi, jadi kita kemasnya dengan seperti itu. Jadi ketika video itu sudah kita buat, kita tampilkan di sosial media kita, ada Instagram, ada Facebook, kemudian di grup-grup kader, grup pemberdayaan masyarakat yang lain kita masukkan, dan wajib karyawan puskesmas wajib masang video kami di story WA. Ya. Nih, kalau saya melihat kan sepertinya apa yang dibuat oleh Bu Andri dan Bu Dika serta teman-teman itu kan genrenya seringnya komedi gitu ya. Ataukah pingin itu menjadi sebuah branding atau sebenarnya ya hanya alternatif aja, satu saat bikin video yang memang temanya tidak komedi. Pernah kita bikin yang serius ya, Dik? Yang Bu Atun itu loh. Ya. Jadi menyentuh pernah. Jadi petugas laborat kami kan sudah tahun ini purna, tapi beliau masih memakai hazmat untuk melakukan pemeriksaan, dan kita menyentuh dari sisi itu. Tapi kita emang seringnya komedi, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau mau dibikin serius, kita nggak secantik itu sih Bella Sapira. Bella Sapira tua banget tuh. Siapa ya yang artis sekarang, siapa sih? Jadi kayaknya nggak bisa kalau bikin yang belum bisa mungkin ya. Tapi sejauh ini lebih nyaman genre komedi dibanding yang mungkin serius itu ya? Iya, karena kita spontan, Pak. Ya, oke. Kalau serius Orang-orang itu- sanguinis di sini ya? Iya. sangu minim. Oke, harapan dari teman-teman di sini, Bu Andri, Bu Dika, dan Mas Rona gitu ya, terhadap improvement dari promosi kesehatan, terutama di daerah Kebumen itu gimana nih? Harapan kami bisa didukung oleh banyak pihak, terutama kalau kaitannya dengan hal yang contohnya sekarang saja ya, sekarang kita kan lagi COVID nih Pak. Penekanannya ada di 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin kalau mencuci tangan semua sudah, tetapi masker kami sudah membuat video edukasi tentang masker itu sudah banyak. Kemudian himbauan tentang masker dari puskesmas yang berupa suara kita titipkan di pusat perbelanjaan itu juga sudah. Tetapi kan entah belum menyentuh sisi kesadaran masyarakat, karena masyarakat itu mengabaikan atau masyarakat menganggap tidak penting. Nah, di sini kami sebenarnya berharap ada pemegang kebijakan yang bisa membantu dari sisi itu. Mungkin tidak hanya COVID ya, mungkin nanti ke depannya PHBS, merokok, kan banyak permasalahan kesehatan sekarang ini lebih banyak disebabkan karena perilaku. Nah, kami berharap para pemegang kebijakan itu bisa turut membantu, mengedukasi, dan membuat regulasi yang membuat masyarakat itu bisa Lebih aware patuh terhadap ya? dirinya. Iya, betul Oke, sekali, ya. Pak. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama dengan Lik Paijah and the Gangs. Ada Lik Dika dan juga Lik Rano. Rona dan Rona. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi sebuah inspirasi positif buat teman-teman, terutama yang berkecimpung dalam dunia promosi kesehatan ya, seperti saya juga gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar nih dari Lik Paijah. Jadi gimana bisa ngebuat konten yang mempromosikan kesehatan tapi dengan sisi komedi dan tidak terkesan menggurui gitu kan. Oke. Oh ya, jangan lupa nih buat yang baru saja nonton channel ini, kasih tahu dong Lik Paijah harus ngapain. Maksudnya Pak? Di subscribe, di like, di komen, di share. Ya, Ya, teman-teman. nanti yang nge-share Lik Paijah di grup Promkes. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan bisa menjadi sebuah hal positif buat teman-teman semuanya. Dan ketemu lagi di podcast saya berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa juga. Akhirnya saya dari Iswanto. Lik Paijah.
Andika Walido. Rona. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.